Semenjak kita upload video tentang bagaimana caranya untuk update dari MIUI ke HyperOS, sekarang kita udah ngerasain nih di HyperOS sekitar 2-3 bulan untuk experience-nya. Sebenarnya overall untuk HyperOS itu jauh lebih bagus di sisi tampilannya, kayak lock screen-nya yang bisa dimodifikasi, tampilan ikonnya yang lebih fresh, notifikasinya yang lebih baru, dan animasinya yang lebih baru, yang lebih bagus ya. Di balik kelebihannya pasti ada kekurangan ya, wajar. Ini aplikasi atau OS-nya itu baru ya. Versinya baru, masih versi 1, jadi kayak bug-bug itu masih muncul. Kayak di kamera Xiaomi Pad 5 yang kalau kita foto di mode night itu hasilnya blur kalau kita lihat previewnya. Tapi kita buka di aplikasi lain atau di file manager, itu hasilnya tetap bagus. Sebenarnya itu nggak terlalu mengganggu. Lalu ada fitur yang kayak nggak ada aja gitu. Sebenarnya di HyperOS perangkat lain itu ada, di Xiaomi Pad 5 nggak ada, kayak PC Workstation. Walaupun kita bisa aktifkan menggunakan aplikasi tambahan. Jadi karena akhir-akhir ini, karena saya nyobain untuk bermain game lagi di tablet, saya ngerasain beberapa downgrade atau pengurangan performa untuk bermain game di HP Xiaomi Pad 5-nya ini. Ya, karena salah satu faktornya mungkin saya downgrade ke MIUI kembali karena ya untuk gaming saya rasa agak kurang ya. Sebenarnya wajar untuk sebuah OS itu kalau di-upgrade atau di-update itu lebih berat karena aplikasi atau fiturnya juga lebih banyak ditawarkan ya. Tapi nggak cocok aja buat saya. Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini juga sependapat dengan saya untuk di gaming itu kurang. Jadi mutusin buat downgrade aja. Lalu untuk downgrade-nya, di sini sebenarnya ada beberapa cara, tapi kita tunjukin cara yang lebih safe, yaitu dengan cara Mi Flash, dan HP teman-teman itu wajib untuk unlock bootloader. Untuk unlock bootloader sendiri, kita ada video terpisah. Kalau teman-teman sekarang gunain HyperOS, karena video kita HyperOS, mungkin nanti bakal muncul di atas kanan untuk video unlock bootloader ke HyperOS-nya. Lalu kita siapin bahan-bahannya, langsung aja nanti di laptop kita bahas. Oke, jadi untuk flash HP Xiaomi menggunakan Mi Flash, teman-teman perlu mendownload 2 file. Yang pertama, teman-teman bisa langsung ke laptop dan kita buka browser untuk mendownload Mi Flash. Download Mi Flash Tool. Jadi teman-teman bisa download Mi Flash Tool. Biasanya saya download di xiaomiflashtool.com, dan di sini ada banyak untuk versi Mi Flash-nya. Teman-teman bisa sesuai dengan laptop atau PC teman-teman. Mungkin aplikasi yang baru nggak cocok di laptop teman-teman, bisa gunakan yang versi agak lamanya, atau malah sebaliknya, teman-teman bisa aja download, terserah teman-teman. Di sini biasanya saya download yang 08. Jadi ini 220218. Oke, teman-teman bisa klik download aja, dan di sini ada download, atau di bawah bisa teman-teman download juga. Ini bisa menggunakan semua versi OS Windows-nya. Kemarin saya udah cobain Windows 7 juga jalan untuk Mi Flash-nya ini. Lalu yang kedua, teman-teman perlu untuk download Fastboot ROM. Jadi teman-teman bisa ketik aja miui.rom.org, lalu spasi HP teman-teman. Misalnya HP teman-teman menggunakan Xiaomi Pad 5, ketik Xiaomi Pad 5, atau menggunakan HP yang lain bisa teman-teman gunakan kata kunci lainnya. Di sini saya menggunakan Xiaomi Pad 5 dan langsung diarahin ke sini. Untuk file yang ada di web ini cukup lengkap. Kalau saya lihat-lihat, itu ada semua versi, itu ada global, China, Europe, India, Rusia, Taiwan, Turki, dan lainnya. Dan itu ada versi lama dan versi barunya juga. Jadi di sini saya mau menggunakan yang global. Jadi saya download TK Mix, saya ke bawah sedikit, dan karena saya pengen downgrade aja gitu, langsung ke versi paling bawah, saya balik ke 12.5 kalau nggak salah ya, 12.5. Jadi teman-teman bisa download, klik yang Fastboot ini.
Atau di website lain-lain teman-teman bisa download juga, tapi pastiin dotnya itu .tgz atau format filenya itu .tgz. Di bawah kita search ke bawah dikit dan teman-teman bisa download dari beberapa mirror. Di sini ada 4 mirror. Teman-teman bisa klik salah satu aja dan filenya bakal langsung ke download. Dan yang terakhir teman-teman itu wajib, ini untuk semua teman-teman kalau mau oprek atau mau ngapain aja, pastiin teman-teman udah download drivernya. Kalau teman-teman nggak tahu cara untuk download atau install driver Xiaomi ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video yang di atas kanan, itu menunjukkan bagaimana cara untuk menginstal driver Xiaomi dengan mudah di laptop ataupun di PC. Karena itu udah serba otomatis, teman-teman bisa klik yes, yes, next, next saja. Oke, lalu kita buka foldernya. Di sini ada folder Mi Flash tadi, Mi Flash 18 yang sudah saya ekstrak. Kalau teman-teman belum ekstrak, bisa ekstrak menggunakan WinRAR. Lalu yang kedua saya perlukan adalah Fastboot ROM yang sudah saya download tadi, dan kita bakal ekstrak juga file ini. Diklik kanan, ekstrak to Nabu Global. Dan kita tungguin sebentar. Oke, jadi ini filenya udah kita ekstrak. Sebelumnya kita belum mention untuk foldernya itu jangan dikasih spasi ya teman-teman. Jadi kalau dikasih spasi nanti Mi Flash-nya nggak bakal baca. Jadi kita back satu ke belakang dan kita kasih aja underscore misalnya. Oke, setelah itu kita masuk ke aplikasi atau folder Mi Flash-nya. Kita buka folder Mi Flash-nya terlebih dahulu. Dan di sini kalau biasanya teman-teman baru ekstrak, itu belum ada folder log namanya. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik kanan dan new. Klik kanan dan new folder. Lalu ketik aja log, log biasa aja, lalu enter. Oke, ini udah. Lalu kita masuk ke aplikasi Xiaomi Mi Flash Exe. Kita enter dan pilih yes. Oke, di sini teman-teman hanya perlu untuk ngarahin di mana foldernya. Yang pertama itu kita select dulu Fastboot ROM-nya ada di mana. Di sini karena saya naruhnya tadi di local disk D, kita bakal masuk ke disk PC, lalu masuk ke local disk D, lalu di downgrade Mi Flash, masuk ke Nabu, dan kita pilih Nabu yang sebelum folder image ini. Kalau teman-teman pilih di sini nanti nggak bakal kebaca filenya. Jadi pilihnya itu yang sebelum folder image. Teman-teman pilih ini lalu tekan OK. Di sini yang perlu saya mention ya karena cukup banyak juga untuk settingannya. Di sini teman-teman bisa lihat tuh di bawah kanan itu ada clean all and lock, save user data dan clean all. Di sini biasanya saya untuk menggunakan Mi Flash ini saya menggunakan yang clean all aja karena saya pengen data itu benar-benar bersih lagi, jadi nggak ada yang kesimpan lagi. Lalu yang kedua itu ada clean all and lock. Ini agak bahaya ya teman-teman. Kalau misalnya perangkat teman-teman itu yang menggunakan perangkat China atau keluaran di luar itu, nanti kalau teman-teman flash menggunakan ROM yang lain itu biasanya bakal soft break nantinya. Jadi saya kurang saranin untuk clean all and lock kecuali teman-teman itu yakin ini perangkatnya udah sesuai dengan fastboot ROM-nya dari region mana. Lalu kita pilih aja yang clean all. Lalu selanjutnya kita sambungkan perangkat Xiaomi-nya dengan si laptop atau PC-nya. Teman-teman bisa menggunakan kabel yang bawaan dari pabriknya, atau teman-teman bisa menggunakan kabel yang lain, tapi pilih yang lumayan cepat ya teman-teman, jangan pakai kabel yang 5 ribuan atau 10 ribuan. Biasanya itu bakal bikin berbagai error, misalnya error timeout atau hal yang lainnya. Jadi teman-teman nggak pengen kayak gitu sih karena error timeout bisa aja bikin HP teman-teman itu soft break. Lalu kita masukin Xiaomi Pad 5-nya ke mode fastboot. Jadi untuk perangkatnya saya menggunakan Xiaomi Pad 5 di sini. Saya bakal colok kabel USB dan itu masuk, dan teman-teman tahan tombol power dan pilih mulai ulang.
Dan teman-teman bisa tekan langsung volume bawah. Jadi ini sama kayaknya teman-teman tekan tombol power dan volume bawah. Oke, ini udah masuk fastboot ya, nggak kelihatan sama sekali tadi. Fastboot. Jadi di sini udah saya sambungin si tablet dengan PC-nya atau dengan laptopnya. Teman-teman bisa klik refresh di sini. Oke, dan untuk perangkat Xiaomi Pad saya kebaca di sini. Device-nya AC7B ini bisa beda-beda, tergantung dari laptop teman-teman itu membaca si perangkatnya itu dengan kode apa. Jadi di sini udah kebaca ya teman-teman. Kita flash downgrade. Di sini saya mau bilang beberapa hal supaya teman-teman terhindar dari error-error kecil. Yaitu yang pertama itu matikan antivirus di laptop atau PC teman-teman. Yang kedua menggunakan kabel USB yang bagus. Lalu yang ketiga itu untuk filenya jangan teman-teman taruh di flash disk. Minimal teman-teman itu naruhnya di hard disk, baik itu eksternal, internal, atau lebih baiknya teman-teman menggunakan SSD. Karena beberapa pengalaman saya itu sering errornya karena di sana. Langsung aja kita flash. Tapi sekali lagi sebelum teman-teman flash itu pastiin aja untuk di clean all aja ya. Jangan yang clean all and lock. Lalu tekan flash untuk memulai flashingnya. Oke, di sini kayak yang saya bilang sebelumnya itu kalau foldernya terlalu dalam dia nggak kebaca. Jadi kita pindahin aja filenya. Teman-teman buka folder tadi lagi. Saya bakal pindahin di luar folder biar si aplikasinya bisa membaca ya teman-teman. Jadi saya ambil yang di dalam ini. Saya pindahkan di luar folder. Oke, ini udah di luar folder. Kita buka Mi Flash lagi, kita pilih select, disk PC, local disk D, lalu pilih yang nabu, saya 12.5 ini tadi ya. Tekan refresh sekali lagi dan teman-teman pastikan pilih clean all aja biar lebih aman, lebih nyenyak gitu. Lalu kita tekan flash. Oke, jadi proses nge-flashnya udah berjalan. Itu biasanya Ellapse ini tergantung versi berapa teman-teman gunain. Biasanya yang versi agak baru ini dia per 5 detik baru update. Lalu teman-teman tunggu aja di sini, jangan dicabut di HP-nya maupun di laptopnya. Ini bakal berbahaya kalau teman-teman cabut. Oke, jadi untuk Mi Flash-nya udah selesai untuk melakukan flashing ke HP teman-teman. Ternyata cuma 5 menit aja untuk nge-flashnya. Dan di sini kalau teman-teman pilih clean all seperti saya tadi, bakal dapat notif not catched point. Lock is flash is not done. Lalu Xiaomi Pad-nya bakal langsung restart. Ini udah menggunakan MIUI 12 ya. Ini versi lama ya teman-teman. Jadi versi 12 itu lumayan ringan walaupun tampilannya agak flat karena dalam animasinya itu kurang ya. Jadi wajar aja di MIUI 12 ini jauh lebih ringan. Kita tunggu. Nah, di sini kita bakal setup si Xiaomi Pad 5-nya sampai masuk ke dalam Android. Nih. Oke, ini udah jadi untuk MIUI 12.51 kayaknya tadi ya. Di sini untuk MIUI versi lama ini juga ada beberapa kelebihannya kayak lebih ringan untuk AI-nya, nggak terlalu banyak animasi di dalamnya dan teman-teman bisa lihat di sini. Kita masuk ke setelan tentang tablet dan teman-teman lihat untuk penyimpanannya cuman 17 GB, dimana kalau HyperOS nggak salah itu hampir 25-an. Oke, jadi untuk downgrade HP Xiaomi yang menggunakan HyperOS, teman-teman bisa gunain cara ini. Harusnya sama ya untuk Poco, Redmi, Mi, dan perangkat Xiaomi yang lainnya.
Oke, jadi itu aja step untuk downgrade dari HyperOS ke MIUI menggunakan Mi Flash, metode yang menggunakan unlock bootloader dan menurut saya cukup aman. Jika teman-teman ada stuck di salah satu step atau ada bingung, bisa tulis di kolom komentar aja. Kalau kita tahu jawabannya, kita bakal reply secepatnya. Atau teman-teman juga bisa tanyakan di komunitas, baik itu Facebook maupun Telegram. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Bantu luangkan beberapa detik untuk tekan tombol subscribe dan like di video ini. Terima kasih, saya Arif dari Review and Gadget dan sampai jumpa di video selanjutnya.